Hari ini Jumat 23 Agustus 2024 di Katedral Kristus Raja ND akan dilaksanakan Misa Pontifikal bersama Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD, Uskup terpilih untuk Keuskupan Agung ND. Mari sekarang kita mendengarkan homili yang disampaikan oleh Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD di Misa Pontifikal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kembali ke Indonesia setelah 12 tahun bertugas di Roma, saya mengunjungi makam dua pendahulu saya, Monsinyur Petrus Maya SPD dan Monsinyur Henrikus Stephen SPD, di rumah itu SPD Steyr, Belanda. Setelah tiba di Indonesia, sebelum melanjutkan perjalanan ke NB, saya mampir di Palasari, Palu, berziarah ke makam Monsinyur Antonius Tensius SPD. Di sana juga ada makam Monsinyur Paulus Santiago SPD, bapak besar saya, saudara sulung ayah saya. Saya amat bersyukur bahwa pada saat diterima oleh Bapak Administrator Diocesan Pamekasan bersama Pak Iwan di rumah Keuskupan Dona, saya diantar terlebih dahulu bersama para tokoh umat dari 3 kepikipan dan ribuan umat untuk berdoa di depan makam Monsinyur Penatus Jacob SPD, Monsinyur Abdul Muminus Takunya, dan Monsinyur Tensius Bodoh di depan Kapela Umat Keuskupan Dona. Setelah beberapa hari di ND, saya ke katedral ini mengunjungi makam Monsinyur Adonis Australia SPD. Pada bulan Desember tahun lalu, saya mengunjungi komunitas SPD di Texas, Amerika Serikat. Dan seperti biasa, saya berziarah ke makam pertama Monsinyur Gabriel Panik SPD sebelum jenazahnya dipindahkan ke Bawah juga. Pada tahun 2017, dalam kunjungan ke komunitas SPD di Nagasaki, Jepang, saya diantar ke makam Monsinyur Paulus yang Kushi dan lulus bersama Monsinyur Aloysius Putihara SJ membantu Monsinyur Leven menjalankan misi di Flores selama Perang Dunia Kedua. Kunjungan ke makam para pendahulu ini mengingatkan saya akan apa yang ditulis dalam surat kepada umat Ibrani, sebagaimana terdengar dalam bacaan kedua tadi. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Artinya, tarikan pesan bagi dirimu saat engkau melihat mereka mengenang pelayanan dan menemukan akhir hidup mereka. Dan saya yakin pesan utama dari mereka semua adalah peliharalah kasih persaudaraan. Mereka hidup di kasih persaudaraan dan mewariskannya kepada kita. Mereka semua adalah orang-orang yang sungguh mengasihi kita, memberikan dirinya dalam pelayanan kegembalaan karena kasih akan kita. Dan dengan itu memberi pesan dan menjadi contoh bagi kita untuk saling mengasihi, sebagaimana terdengar dalam bacaan Injil tadi. Dan mereka sungguh mengasihi kita karena mereka membiarkan diri dikasihi oleh Yesus, Sang Gembala Agung yang menyerahkan hidupnya untuk para saudara-saudari dan sahabatnya. Kasih persaudaraan adalah warisan, bukan hanya dari para pemimpin gereja. Itulah juga dan dihidupi dan diwariskan kepada kita oleh para leluhur dan orang tua kita di kampung-kampung, para petani dan nelayan sederhana yang dalam serba keterbatasannya tanpa banyak mengeluh bekerja keras menghidupi keluarga dan memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat. Kasih persaudaraan kita tunjukkan
dalam relasi lintas agama, karena kesadaran bahwa kita berasal dari Tuhan yang sama. Kasih persaudaraan bukan sekadar sentimen atau rasa suka, perasaan dekat karena kepentingan tertentu. Kasih persaudaraan adalah ikatan tanggung jawab demi kebaikan mereka yang dikasihi. Kasih persaudaraan karena itu berarti membela ketika orang ditindas dan diperlakukan tidak adil, mencegahnya menjadi korban kekerasan atau perdagangan manusia. Mereka yang menderita karena berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan. Dijiwai oleh kasih seperti itu, kita tidak tega meninggalkan orang ketika dia sedang menghadapi kesulitan. Tidak sudi menggunakan kelemahannya untuk diri sendiri. Karena kasih persaudaraan, kita bersedia dan berani menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan kepada umatnya. Berani menyuarakan kata-kata kebenaran melawan propaganda murahan dan penyebaran berita bohong. Kita bernyali menyuarakan keadilan, menentang praktik korupsi yang memabangkan orang-orang miskin. Kasih persaudaraan lintas yang merupakan warisan selalu dibutuhkan dan menjadi sebuah kemendesakan dalam dunia kita sekarang ini. Dia memerlukan dari agama-agama suara yang senantiasa mengingatkan akan pentingnya tali persaudaraan yang menghubungkan kita dan membutuhkan contoh konkret bagaimana perbedaan tidak dilihat sebagai perintah, melainkan kekayaan yang membawa kita kepada pemahaman dan pengalaman yang lebih luas tentang Tuhan. Warisan ini memang mendapat aktualitas baru dan mendesak ketika negara-negara dan agama-agama secara kasat mata menghadapi godaan isolasi diri. Ancaman yang melumpuhkan bagi gereja adalah ketika ia kehilangan perspektif misioner. Saat sebagai warga gereja kita tidak lagi rela keluar dari kepentingan diri, dari kesibukan mengurus diri sendiri, atau terus membiarkan diri mencari tawanan ketersinggungan atau rasa sakit hati yang berkepanjangan. Menghidupi dan mewartakan kasih persaudaraan adalah perputusan kita. Inilah perintah Tuhan kepada kita, supaya kita saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita. Karena kasih persaudaraan adalah warisan serta perputusan yang Yesus berikan kepada kita, maka marilah kita barui tekad ini untuk hidup di kasih persaudaraan. Warisan ini mesti kita pelihara, nilai ini perlu kita kumandangkan. Dan dalam terang bacaan hari ini, saya sedang menggarisbawahi 3 hal yang hemat saya menjadi kunci menentukan komitmen pelihara kasih persaudaraan. Yang pertama, mendalami spiritualitas yang inkarnatif, yang menyadarkan kita akan hakikat kita sebagai anak-anak kita, serta saudara atau saudari bagi sesama yang lain dan bagi Tuhan. Relasi yang mendalam dengan Tuhan tidak membuat kita lupa sejarah dan putus hubungan dengan Dia. Sebaliknya, spiritualitas inkarnatif ini membawa kita ke bumi, merangkul kemanusiaan yang terluka pada berbagai sebab, dan berpartisipasi dalam proses penyembuhan. Sebelum segalanya, kasih Tuhanlah yang merangkul, mengampuni, dan menyembuhkan. Yesus dalam Injil tadi mengatakan, tinggal dalam kasih, tinggal dalam Tuhan,
merasa betah dalam kehadiran Tuhan, tidak hidup dalam bayangan, mesti menyembunyikan sesuatu dari Allah. Hanya apabila kita merasa aman dengan Tuhan, kita sungguh dapat merasa aman dengan diri dan tidak diliputi ketakutan terhadap orang lain. Hanya apabila kita tinggal dalam kasih Tuhan dan membiarkan Dia tinggal bersama kita, kita dapat saling menerima sebagai saudara. Kedua, penguatan identitas diri melalui pendidikan yang tanpa akhir. Mengasihi berarti memberi ruang dan menciptakan kondisi bagi yang dikasihi untuk berkembang menjadi pribadi yang mandiri, untuk menjadi dirinya sendiri. Penggalan kitab Nabi Yeremia yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi mengingatkan bahwa sejak dalam kandungan Tuhan sudah memperhatikan kita. Karena itu, sebagai orang tua, umat beriman dan warga masyarakat, kita pun mesti menunjukkan kasih sejak seorang bayi dikandung dalam ibunya dan terus mendampinginya dalam proses pendidikan yang berkualitas agar menjadi dewasa. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita membentuk pribadi-pribadi yang memiliki identitas dan berusaha menghidupinya secara konsisten. Kita butuh pendidikan dan pembinaan terus-menerus agar kita secara konsekuen dapat hidupi identitas kita. Ya, identitas. Identitas sebagai suami istri ditunjukkan dalam kesetiaan memelihara kekudusan perkawinan. Kesetiaan sebagai imam dan biarawan-biarawati kita hidupi dalam tekad menghidupi identitas pertama-tama sebagai hamba Tuhan dan saudara bagi yang lain, bukan hamba kekuasaan dan pengumpul harta dan kekayaan. Kemudian surat Ibrani menegaskan agar kita tidak boleh menjadi budak uang dan hawa nafsu. Ketiga, memahami solidaritas. Kasih persaudaraan adalah solidaritas, berwirausaha dengan orang yang lain, mendukung dan memperhatikan orang lain teristimewa yang sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tembok egoisme yang membuat orang bersikap dingin di hadapan penderitaan orang lain diatasi oleh solidaritas. Solidaritas dengan mereka yang tidak berumah, yang ketiadaan tumpangan, yang kehilangan tekanan dalam hidup. Solidaritas tidak mengecilkan dan membuang orang-orang terhukum, tetapi tetap menghormati martabat mereka sebagai anak-anak Tuhan dan saudara-saudari dalam ziarah dan bersama. Dia mencari nyata dalam kesetiaan untuk saling menegur dan mengingatkan sebelum terlambat. Kita sadar, solidaritas tidak mungkin dihidupi tanpa kerelaan berkorban. Injil Yohanes berbicara mengenai kerelaan berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, bagi saudara-saudaranya. Berkorban berarti rela melepaskan yang saya punya atau yang amat saya sukai demi kebaikan bersama, demi keluarga, demi persekutuan, demi gereja. Tanpa kerelaan berkorban, kita tidak mampu memelihara kasih persaudaraan. Solidaritas adalah kekuatan kita orang-orang kecil ini untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan memperkokoh nilai budaya kita. Solidaritas memperteguh soliditas kita menghadapi dahsyatnya gelombang ekonomi neoliberal dan arus keras penyeragaman dalam globalisasi. Saudara-saudara yang terkasih, pendalaman spiritualitas, penguatan identitas diri, dan pembaruan solidaritas lintas
merupakan bentuk konkret usaha kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Kiranya Tuhan diberkati dan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda pelindung kehidupan kita mendoakan kita.